Shalom saudara, mari ikuti khotbah Pendeta Feni Lumi STH. Puji nama Tuhan, karena hari ini Minggu tanggal 18 Agustus 2024, hari kemarin kita boleh merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Jadi orang bilang-bilang lagi ini, semua lewat ke Agustus, semua masuk bulan Verde. Kalau selewat Agustus, sudah. Namun tentu pertama-tama kita ucap syukur atas bangsa dan negara Republik Indonesia yang boleh Tuhan kasih umur panjang 79 tahun, karena kalau dari sudut manusia itu selansia. Dan tentu begitu banyak berkat yang Dia sudah anugerahkan bagi bangsa kita, termasuk tentu berkat kepemimpinan yang baru nanti. Kalau Tuhan berkenan bulan Oktober ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Jadi kita bersyukur orang semua sehat-sehat, boleh melewati 17 Agustus hari kemarin, dan bahkan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah subuh kemarin. Saat ini sebagai umat yang percaya, kita boleh ada lagi dan kita dalam perenungan firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 9 di bawah tema usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Jadi ini kata usahakanlah, kata kerja. Berdoalah juga kata kerja. Ini trompet tema ini. Dan tentu kita mengerti karena orang baru saja melewati 17 Agustus. Dan selayaknya kita sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di bangsa ini untuk terus mengambil bagian dalam rangka mengusahakan kesejahteraan bangsa ini, mengusahakan kesejahteraan khususnya tentu yang ada di Minut, yang ada di Kabupaten Torang di sini, Kecamatan Kaulitan, dan secara khusus orang yang ada di luar Makassar. Berdoalah, tentu bagi gereja Tuhan, kita setiap ada doa syafaat, kita berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Tentu ketika kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini, berarti kita juga menjadi pelaku untuk berupaya mewujud nyatakan kesejahteraannya. Karena tidak mungkin orang cuma berdoa tetapi tidak menjadi pelaku. Seperti ada yang mengatakan, apa yang kita doakan, apa yang kita doakan itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu yang kita doakan. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema ini untuk kesejahteraan bangsa kita, tentu itu juga berkaitan dengan upaya-upaya kita berusaha bekerja segiat-giatnya untuk mendatangkan kesejahteraan kota di mana kita ada, khususnya di luar Makassar. Berupaya untuk tidak menciptakan huru-hara, karena kita berdoa supaya kota ini sejahtera, tetap aman, tidak menjadi biang terjadinya masalah, huru-hara, dan sebagainya. Kita semua menjadi pelaku-pelaku untuk berupaya menghadirkan kesejahteraan bangsa ini, dan khususnya kita yang ada di luar Makassar. Sudah jelas apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 29
kalau kita melihat ayatnya yang ke-7, dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ayat ini tentu ada dalam konteks keseluruhan Yeremia pasal 29, di mana Yeremia sebagai nabi diutus oleh Tuhan untuk memperkatakan pesan-pesan Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Yeremia yang pada waktu itu dia ada di Yerusalem, masih muda, dia berada di Yerusalem, dan kalau kita melihat tema di dalam pasal 29 ini, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi mereka yang sudah ada di pembuangan Babel itu mereka mengalami hukuman. Mereka di Babel karena mereka sedang mengalami pemurnian daripada Tuhan. Itu juga pesan atau perintah daripada Tuhan mereka. Kalau mereka tidak menuruti apa yang Yeremia katakan, mereka mengikuti apa yang Yeremia katakan yang adalah dari Tuhan, memang mereka berserah kepada pemerintah Babel, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Dan di sanalah kenapa Yeremia dia menyerukan atau mengatakan kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Itu kalau kita lihat ayatnya yang keempat, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5 mengatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan jadikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan janganlah berkurang. Mungkin kita bertanya, kenapa sedangkan mereka itu ada di pembuangan? Tuhan menetapkan masa pembuangan mereka. Itu bukan cuma 1-2 hari. Itu kalau kita baca selanjutnya, itu mereka ditetapkan 70 tahun. Mereka harus menjalani masa pemurnian, pembuangan. Bayangkan, kalau 70 tahun mereka harus ada di Babel dan mereka tidak buat apa-apa. Pasti Israel ini akan habis. Kalau dikatakan di sini, ya mereka harus kawin, mereka harus mempunyai anak. Itu perintah dari Tuhan. Mereka harus berkebun, membuat rumah. Karena 70 tahun mereka diizinkan Tuhan ada di Babel. Mereka harus melakukannya. Dan lebih daripada itu, walaupun mereka ada di tanah pembuangan, tetapi firman Tuhan melalui Yeremia mengatakan seperti tema kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Mereka harus menjalankan kehidupan secara normal di Babel karena 70 tahun. Dan tentu kalau mereka juga hanya masa bodoh saja, selama 70 tahun baru mereka berpikir masa bodoh ya, yang penting orang ada di pembuangan ini untuk apa
sama-sama berdoa bagi kesejahteraan kota, sedangkan mereka itu menjajah kita dan seterusnya. Untuk apa? Tetapi karena ini firman Tuhan disampaikan kepada umat Israel, kita tahu umat Israel umat pilihan Allah. Dan karena memang Allah punya rancangan yang indah bagi mereka, selanjutnya kan dikatakan begitu. Mereka harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Di luar perkataan Yeremia, walaupun ada yang bernubuat dan mengatakan firman Tuhan, Yeremia bilang jangan dengar, mereka itu bernubuat palsu. Mereka itu mengatakan yang palsu. Dan selanjutnya kita lihat dikatakan di sini, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Karena ada orang di Babel mengatakan sudah bangkit nabi-nabi di Babel juga. Dan Yeremia mengatakan jangan dengar mereka. Kalau mereka mengatakan begini dan begitu, yang penting apa yang disampaikan oleh Yeremia, itulah yang mereka harus dengar. Jadi bangsa Israel yang dibuang ke Babel, mereka harus melakukan apa yang dikatakan oleh Yeremia, mulai dari ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Untuk kesejahteraan mereka harus hidup secara normal, mereka harus mendirikan rumah, berkebun, kawin, mereka harus beranak cucu, dan mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka Tuhan buang di sana. Tetapi yang menarik di sini tentu mengenai doa, mengenai usaha dan doa berdasarkan tema. Kalau kita melihat Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, atau orang benar adalah orang-orang yang sebetulnya berupaya mencari wajah Tuhan. Kalau kita melihat kelanjutan dari pembacaan ini, dikatakan begini ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Upaya usaha orang benar adalah orang-orang yang berupaya berusaha mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan orang-orang yang berupaya, orang-orang yang berusaha mencari wajah Tuhan, firman Tuhan katakan, aku akan membuat dia berhasil menemukan aku. Aku akan membuat dia berhasil menemukan aku. Jadi cara
ditugaskan untuk mengupayakan dan mensejahterakan bangsa ini, khususnya daerah kota tempat di mana Tuhan menempatkan kita ada di sini. Tuhan yang mengizinkan kita, mengutus kita, menempatkan kita ada di sini. Berarti kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, karena gereja Tuhan adalah, atau orang-orang yang percaya adalah umat pilihannya, seperti bangsa Israel umat pilihannya. Kita dikatakan Israel baru sebagai umat pilihannya. Walaupun kita tinggal di negara Republik Indonesia yang pemimpin kita mayoritas adalah orang-orang yang tidak seiman, sekepercayaan dengan kita. Sebagaimana pembacaan Alkitab minggu yang lalu, kita harus taat terhadap pemerintah, menunjukkan loyalitas kita terhadap pemerintah. Dan dalam perenungan ini, bagian dari kita menunjukkan juga ketaatan kita kepada pemerintah adalah mendukung mereka dalam mengupayakan kesejahteraan bagi bangsa ini. Tetapi tentu kesejahteraan itu tidak semata-mata terwujud seperti kita membalikkan telapak tangan, karena mesti ada usaha, dan lebih daripada itu doa. Kalau Tuhan yang memerintahkan melalui Yeremia kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan, mereka ada di pembuangan berhadapan dengan Raja Nebukadnezar yang tidak menyembah Elohim Yahweh. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah pagan, tidak menyembah Allah Israel. Tetapi firman Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu. Jadi sebetulnya dari segi ini kita sama, ada kesamaan dalam hal kita yang Tuhan izinkan, Tuhan hadirkan di bangsa ini. Sekalipun pemerintahan kita yang ada di tingkat pusat, yang mayoritasnya bukan mereka yang seiman dengan kita, tetapi kita juga, firman Tuhan juga yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Israel yang ada dalam pembuangan di Babel, berdasarkan tema ini berarti ditujukan juga kepada kita yang ada di bangsa ini. Namun sekali lagi kita harus merenung, kita harus bertanya posisi kita sebagai orang yang percaya. Sudah benarkah kita dalam penilaian Tuhan? Atau bagaimana? Itu kembali kepada diri kita, kembali kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena Allah matanya sedang menjelajah di seluruh muka bumi ini, dan Dia sedang mencari orang-orang yang mencari wajah-Nya. Dia sedang mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh dengan Dia. Dia sedang mencari orang-orang yang mau serius dengan Dia. Dan Dia akan membuat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Dia, akan dibuat orang-orang seperti itu yang mencari Dia akan menemukan Tuhan. Jadi upaya dan usaha kita untuk mencari Dia, supaya kita yang sudah sebetulnya dibenarkan oleh darah Yesus, kita semakin disempurnakan, semakin hidup di dalam kekudusan-Nya. Kan demikian? Ada amin? Amin. Semakin hidup di dalam kekudusan-Nya, disempurnakan terus-menerus, supaya doa kita itu didengar oleh Tuhan. Dan tentu orang yang mencari Dia, orang yang mencari Dia dan Tuhan, membuat dia berhasil menemukan Tuhan, maka Dia akan membuat kita punya semangat
Sebab mereka tidak bisa bekerja sendiri, tentu dengan masyarakat. Dan kita gereja Tuhan adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita menemukan Tuhan, intinya kita dibuat berhasil oleh Tuhan menemukan Dia, sehingga perkara-perkara yang kita doakan pasti didengar oleh Tuhan. Dan usaha-usaha yang kita usahakan untuk kesejahteraan, kalau orang sebagai petani ya bekerja rajin-rajin sebagai petani, jangan banyak mengeluh walaupun cuaca hujan panas ini berganti membuat kita ini kadang-kadang mungkin di kobong kita so terlalu lelah dan sebagainya. Tetapi bersabar, karena pasti Tuhan sedang berkarya. Sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, bekerjalah secara optimal. Karena kita pasti kalau kita menemukan Tuhan, kita akan diingatkan. Kau gaji berapa? Gaji sekian juta. Apakah kau mempraktikkan melakukan pekerjaanmu? Layakkah kau dengan gajimu itu? Gaji sekian juta, pekerjaanmu harus seimbang dengan gajimu. Tidak boleh korupsi waktu, korupsi uang, dan sebagainya. Karena harus seimbang sesuai dengan apa yang diterima oleh itu baru teman berupaya untuk kesejahteraan. Sebagai pemerintah tentu bagian mereka harus kerjakan dengan penuh keseriusan, mengandalkan hikmat marifat surgawi dari Tuhan. Karena pemerintah khususnya yang ada di Sulawesi Utara tentu mayoritas adalah orang-orang yang seiman dengan kita, orang-orang berjaya. Jadi bagian mereka juga harus mereka kerjakan sama-sama dengan masyarakat. Setiap tugas dan pekerjaan yang kita kerjakan dengan penuh keseriusan, karena sebetulnya Tuhan kasih tahu ke dia. Dia menemukan Tuhan kasih ingat ke dia melalui firman Tuhan yang dia baca setiap hari. Dia baca, pasti ada sesuatu yang Tuhan katakan. Setiap hari dia baca Alkitab. Saya saja sebagai pendeta, saya mesti haus dan rindu firman Tuhan. Walaupun ada bagian trilogi pembangunan jemaat yang harus dibaca di Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 9, tetapi kebiasaan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu juga tidak berhenti karena kerinduan, karena kepingin terus berjumpa dengan Tuhan. Dan firman-Nya ini adalah bagian dari kita menjumpai Tuhan dan Tuhan berjumpa dengan kita. Jadi selalu ada kerinduan, dan itu mesti ada dari usaha kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu berupaya berusaha melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah datang mengampuni kita, membenarkan kita, meluruskan kita. Tinggal bagian kita, bagaimana kita terus mencari Dia dan mencari Dia melalui keberadaan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Jadi seperti itu. Marilah sebagai umat yang adalah bagian dari masyarakat, kita terus mencari Tuhan dengan selalu giat hubungan pribadi terutama dengan Tuhan. Karena persekutuan ibadah ini tentu terwujud karena kita ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena kita selalu mau mencari Dia, dan Tuhan selalu mengatakan apa yang Dia mau untuk kita lakukan, terutama sehubungan dengan perenungan kita pada saat ini. Marilah kita sama-sama melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabi Yeremia. Ingat, carilah wajah Tuhan. Tuhan akan membuat kita menemukannya. Dan kalau begitu berarti apa yang kita doakan Tuhan pasti dengar. Karena apa? Ya, Dia mendengar kita, pasti Dia jawab sesuai dengan waktu. Tetapi ketika Dia lihat kita juga berupaya kerja keras untuk menciptakan kesejahteraan, maka Tuhan tidak tinggal diam. Berkatnya yang akan Dia limpahkan. Karena berkat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Nanti Tuhan yang melakukannya. Bagian Tuhan memberkati kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, itu bagian Tuhan.
apa yang Tuhan janjikan itu. Jadi kemudian kita harus apa? Di sini dikatakan, ya jangan orang ini tak iko dengan yang lain-lain yang ada di Eropa Barat, di Asia, Cina, Jepang, Korea, di mana orang sekarang sore mau orang mau ada anak, sore mau bahkan ada yang tidak mau kawin, karena mungkin berpikir populasi manusia di dunia ini sudah terlalu banyak, orang sudah membatasi sehingga itu generasi semakin tua tak ada pengganti. Coba tanya di TK berapa yang lama atau tua, semakin tua. Jadi Paul, jadi tuh ibu muda harus bertambah-tambah banyak. Kalau orang-orang benar, kau bertambah-tambah, kan itu luar biasa kekuatan itu di dalam Tuhan. Karena orang-orang diberkati. Jangan sama dengan yang dikatakan oleh wakil gubernur waktu kami KKPGA di Manado. Dia juga mengatakan tentang hal itu. Jadi ada kesinambungan apa yang dia katakan. Orang di Sulawesi Utara ini termasuk basic kekristenan. Ada wilayah-wilayah yang tidak punya basic, tapi yang bertahan tidak sedikit. Kita yang ada di Sulawesi Utara, kalau kita pun tidak bertambah-tambah, akan berkurang-kurang. Sementara orang yang ada di luar sana, di sana masih ada tambah, bahwa dia kasih pindah dari orang di sana. Jadi karena itu negara Eropa banyak migran yang ke sana, karena orang semakin berkurang-kurang. Bahkan tanah-tanah di sana ada yang dijual murah-murah kepada para pendatang, karena orang semakin sedikit. Jadi ini jadi peringatan juga bagi kita diingatkan supaya kita ini menjadi orang yang benar di dalam Tuhan, dan kita diperintahkan untuk juga memperanakan atau ketika berkeluarga, keluarga yang diberkati Tuhan pasti akan menghasilkan generasi-generasi yang ilahi, dan itulah yang didambakan oleh Tuhan untuk juga membuat bangsa ini tentu ke depan lebih sejahtera, karena turunan-turunan yang tangguh, yang pintar, yang cerdas, yang diberkati oleh Tuhan, yang akan juga pasti menjadi pemimpin ke depan di bangsa ini dalam rangka mengupayakan kesejahteraan kita semua. Jadi marilah kita sama-sama untuk mencari Tuhan, menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. Apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan Tuhan dengar, apa yang kita usahakan Tuhan berkati, dan anak cucu kita menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, diberkati oleh Tuhan, akan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita ke depan. Pasti ya dan amin. Amin. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat.